Ya, oke. Kita masuk ke materi berikut, yaitu tentang persen. Persen itu diartikan sebagai perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Ya, contohnya seperti ini, 25% atau 25/100 atau 0,25. Pak, bagaimana caranya sehingga kita bisa tahu bahwa itu 0,25? Kita lihat di sini, 25/100 dia bagi dengan 100 ya, otomatis ada 2 nol. Kita lihat 25 itu lebih kecil dari 100, sehingga otomatis hasilnya itu nanti akan menjadi 0 sekian, 0. Oke, Pak, kenapa langsung 0,25? Ya, karena 25 nya itu langsung diambil dari pembilangnya. Karena dia per 100, 2 angka di belakang koma, sehingga dia menjadi 0,25. Oke, terus kalau masih belum paham, kita lihat yang 15% lagi. Contohnya 15% atau 15/100 atau 0,15. Ini bentuk desimalnya ya, bentuk desimalnya yang tadi kita pelajari sebelumnya. Ini bentuk desimalnya, ini bentuk pecahannya. 15/100. Kita lihat kenapa dia jadi 0,15. Seperti tadi yang Pak bilang, 15 bagi dengan 100. Katanya seperti itu, 15 bagi 100. Karena 15 lebih kecil dari 100, otomatis hasilnya akan menjadi 0, sekian. Paham? Oke. Sehingga kita lihat di sini, karena dia bagi dengan 100, otomatis dia akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Kalau dia bagi dengan 1000, maka dia akan menghasilkan 3 angka di belakang koma. Kalau dia bagi dengan 10.000, maka dia akan menghasilkan 4 angka di belakang koma. Seterusnya seperti itu. Oke, karena 15 dia bagi dengan 100, karena ada 2 angka di belakang koma, maka dia akan menjadi 0,15 nya ini langsung kita ambil dari pembilangnya. Oke, nah Pak, coba contoh satu lagi. Oke, misalkan contohnya 5% ya, 5% atau ya 5% atau 5/100 atau, nah Pak, bagaimana kalau dengan ini? Ya, ingat saja seperti tadi Pak bilang, kalau dia bagi 100, maka dia akan menghasilkan 2 angka di belakang koma, dan hasilnya itu otomatis 0, sekian. Nah, karena dia minta di sini 2 angka di belakang koma, kita lihat pembilangnya hanya 1 angka kan, yaitu 5. Otomatis sebelum kita tulis 5 di sini, kita harus tambahkan 0 di sini dan 5 kemudian. Paham? Lihat perbedaannya ya. Di sini hanya angka 5. Di atas ini ada 15, sehingga kita langsung 0,15, jadinya 2 angka di belakang koma. Terus 0,25 dia jadi 0,25 karena langsung 2 angka di belakang koma. Kalau dia 1 angka di belakang koma seperti ini, maka dia akan menghasilkan 0,05. Oke, kalau 2%, Pak kasih satu contoh lagi supaya kamu lebih paham. Kalau seandainya 2%, itu berarti dia akan jadi ya 2/100 atau ya 0,02. Seperti itu. Oke, apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke materi berikut. Ya, mengubah pecahan ke bentuk desimal, pecahan ke persen, dan sebaliknya. Oke, sekarang kita di titik yang pertama, yaitu mengubah pecahan ke desimal. Ubahlah pecahan berikut dalam bentuk desimal. Oke, kalian bisa lihat di sini 1/2 desimal. Desimal, ingat ya, desimal tadi kan ada per 10, per 100, dan per 1000. Kita lihat di sini 1/2 dia akan menjadi 1/2 kali 5/5 sama dengan 5/10 sama dengan 0,5. Pak, bagaimana bisa seperti itu? Oke, kita lihat 1/2 kita harus ubah ke per 10, per 100, atau per 1000. Lebih dekatnya kemana? 2 kali berapa untuk dekat ke bilangan 10, 100, atau 1000? Oke, yang lebih dekatnya adalah 2 ke 10 ya. Ya, 2 ke 10. Sehingga
2 kali berapa hasilnya 10. Oke, 2 kali 5. Karena di bawahnya kalian kali 5 atau penyebutnya kalian kali 5, maka otomatis pembilangnya juga kali 5. Sehingga 1/2 kali 5/5 sama dengan 5/10. Oke, 5/10. Nah, ini kan dia 5 bagi 10. Berarti otomatis kalau dia bagi 10 berarti satu angka di belakang koma. Kalau bagi 100, 2 angka di belakang koma. Bagi 1000, 3 angka di belakang koma, seperti yang sebelumnya Pak jelaskan. Sehingga kalau misalkan 5/10 itu dia akan menjadi 0. Kenapa 0? Iya, karena 5 lebih kecil dari 10. 5 bagi 10 otomatis hasilnya 0, sekian. Sehingga kalau dia bagi 10 berarti 0,5-nya diambil dari pembilang. Oke, kalau masih belum paham kita terus lagi di contoh yang kedua. Contoh berikut. Contoh berikut adalah 12/25. Kita ubah dia ke pecahan desimal. Nah, di sini kenapa dia kali 4? Kalian lihat. 12/25. Dia lebih dekatnya ke kali per 10 per 100 atau per 1000. Kalau kali per 10 kalian lihat, karena di sini sudah 25 ya. 25 sudah lewat dari 10, berarti otomatis dia harus mendekati ke per 100 atau per 1000. Ya, jawabannya 25 pasti kalinya mendekati 100 ya. Kalau kali 1000 pasti harus kali lebih banyak lagi untuk mendekati 1000. Sehingga kita dekatkan dia ke per 100. Sehingga 25 kita kali dengan 4 sama seperti di atas. Karena penyebutnya dikali 4, pembilangnya kita kali 4. Oke. 12 kali 4 hasilnya 48. 25 kali 4 hasilnya 100. Sehingga hasilnya adalah desimalnya seperti di atas ya. Kalau 48/100 berarti 48%. Karena 48 bagi dengan 100 atau 2 angka di belakang koma, maka dia menghasilkan 0,48 diambil dari pembilangnya. Oke. Sekarang kita masuk ke ubahlah pecahan berikut dalam bentuk persen. Oke, kita lihat. Sekarang dari pecahan kita ubah ke persen. Pak pakai soal yang tadi. 1/2. 1/2 berapa persen ya? Kalau persen otomatis per 100 ya. Berarti 1/2 kali berapa untuk mendekati 100? Iya, kali 50. Penyebutnya itu harus 100. Sehingga 2 kali berapa yang hasilnya 100? 2 kali 50. Sehingga 50 juga. Kalau kita kali di penyebutnya kali 50, pembilangnya kita kali 50. Sama dengan 1 kali 50, 50. 2 kali 50, 100. Hasilnya adalah 50%. Oke. Yang berikut 12/25. Kita harus buat, karena persen itu per 100, berarti 25 kali berapa untuk hasilnya 100. Oke, kalinya adalah kali 4. Oke, karena di penyebutnya kalian kali 4, pembilangnya juga kalian kali 4. Harus seperti itu. Kita lihat 12 kali 4, 48. 25 kali 4, 100. Sehingga hasilnya adalah 48%. Oke. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.